Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sulen Rasidi. Saya dari program studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah metode pelaksanaan dengan yang diampu oleh dosen Pak Novria di STMT. Baik, metode yang saya bahas kali ini adalah metode pelaksanaan setting out menggunakan GNSS RTK atau real time kinematic. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu GNSS RTK. GNSS RTK atau real time kinematic adalah sebuah inovasi revolusioner dalam penentuan posisi geospasial yang memungkinkan pengukuran koordinat dengan akurasi sentimeter secara real time. Teknologi ini sangat berbeda dengan GNSS konvensional yang hanya memberikan akurasi meteran. GNSS RTK menggunakan dua receiver GNSS utama yang bekerja secara sinkron. Yang pertama, sebuah base station atau stasiun referensi dan sebuah rover atau alat pengukur bergerak. Base station ditempatkan pada titik dengan koordinat yang sudah diketahui secara presisi. Fungsinya adalah menerima sinyal satelit dan menghitung koreksi data yang disebabkan oleh berbagai error. Data koreksi ini kemudian dikirimkan secara nirkabel ke rover. Dengan menerima data koreksi ini, rover dapat menghilangkan sebagian besar kesalahan posisi satelit termasuk kesalahan jam satelit. Sistem ini memanfaatkan fase gelombang pembawa dari sinyal satelit GNSS, bukan hanya kode pseudo range untuk mencapai akurasi yang superior. Oleh karena itu, GNSS RTK menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan ketepatan tinggi seperti survei konstruksi, pemetaan presisi, dan navigasi otonom. Peralatan utama dalam setting out GNSS RTK. Yang pertama, base station. Receiver GNSS presisi tinggi yang dipasang di titik dengan koordinat yang sudah diketahui dan stabil. Berfungsi sebagai stasiun referensi yang menghitung dan mengirimkan data koreksi ke rover. Jadi teman-teman, ini namanya receiver ya. Nah, setelah dipasang dia jadi base station. Nah, ini receivernya dipasangkan ke tripod. Terus kemudian ada rover, receiver GNSS portable yang dibawa oleh surveyor ke lokasi pengukuran menggunakan data koreksi dari base station untuk menentukan posisinya secara real time dengan koreksi sentimeter. Yang dikatakan rover itu ini teman-teman ya. Jadi ini di atasnya ada receiver, kemudian ini ada pole range atau pole extension. Nah, ini dia berfungsi sebagai rover yang dipegang dan untuk dibawa ke titik yang sudah ditentukan. Kemudian ada sistem komunikasi, media transmisi data koreksi dari base ke rover bisa berupa radio UHF untuk area lokal atau koneksi internet menggunakan protokol RTCM untuk cakupan yang lebih luas termasuk layanan course. Jadi ini dia teman-teman. Kemudian ada aksesoris pendukung meliputi tripod untuk stabilitas base station, tiang GPS atau range pole ini untuk menempatkan rover pada ketinggian yang konsisten, dan data controller untuk mengoperasikan perangkat, mengelola data, dan memvisualisasikan posisi. Nah, ini yang disebut controller. Oke. Kemudian di sini ada peran dalam proses setting out GNSS RTK. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya siapa aja. Keberhasilan proses setting out GNSS RTK sangat bergantung pada kolaborasi dan keahlian individu yang terlibat. Berikut adalah peran-peran utama dalam tim. Yang pertama, ada surveyor atau operator GNSS RTK. Dia bertanggung jawab langsung dalam pengoperasian peralatan GNSS RTK, melakukan pengoperasian presisi dan memastikan akurasi data di lapangan. Terus yang kemudian ada asisten surveyor, membantu surveyor utama dalam menyiapkan peralatan, menandai titik-titik stakeout, mencatat data, dan memastikan kelancaran pekerjaan lapangan. Terus kemudian ada koordinator proyek, mengelola seluruh aspek proyek, memastikan koordinasi antara tim lapangan dan kantor, serta mengawasi progres setting out sesuai jadwal dan standar proyek.
Nah, di sini ada spesialis CAD atau drafter, memproses data hasil pengukuran, membuat dan memverifikasi rencana kerja berbasis CAD, serta menyiapkan laporan teknis untuk dokumentasi proyek. Di sini ada tahapan persiapan setting out GNSS RTK. Jadi sebelum proses setting out dimulai, biasanya para surveyor beserta asistennya menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada kalibrasi dan validasi alat. Lakukan kalibrasi internal perangkat GNSS RTK dan pastikan semua komponen berfungsi optimal. Validasi akurasi sistem dengan melakukan pengukuran pada titik kontrol yang telah diketahui sebelum memulai pekerjaan lapangan. Lalu kemudian ada penentuan titik base station. Pilih lokasi yang strategis. Untuk base station, idealnya titik tersebut harus memiliki koordinat yang sudah diketahui dengan presisi tinggi, stabil, aman dari gangguan, dan memiliki pandangan langit yang jelas untuk menerima sinyal satelit. Kemudian ada setup base station atau mendirikan base station. Pasang receiver GNSS base station di atas tripod. Atur dan ukur tinggi antena secara akurat dari titik referensi. Aktifkan receiver dalam mode base dan pastikan transmisi data koreksi berjalan lancar, baik melalui radio UHF atau internet. Yang keempat, ada setup rover. Pasang receiver rover pada tiang GPS dengan ketinggian yang konsisten dan terukur. Sambungkan controller ke receiver rover, aktifkan receiver dalam mode rover, dan pastikan koneksi dengan base station atau sumber koreksi misal course terjalin dengan baik untuk inisialisasi RTK. Nah, proses setting out di lapangan. Nah, teman-teman, yang pertama ini ada inisialisasi RTK. Setelah base dan rover siap, pastikan rover berhasil menerima data koreksi dari base station ini ditunjukkan dengan status fixed solution pada controller, yang menandakan akurasi sentimeter telah tercapai. Tanpa status ini, pengukuran tidak akan akurat. Lalu yang kedua, ada input data design. Nah, ini data yang diberikan oleh seorang drafter ya. Dia menentukan titik-titik mana saja yang harus diukur, teman-teman. Yang pertama, input koordinat titik-titik desain, misalnya CAD file, ke dalam controller rover. Pastikan format koordinat sesuai dengan sistem referensi yang digunakan. Lalu yang ketiga, navigasi ke titik target. Pilih titik setting out yang ingin dipindahkan dari data desain di controller. Controller yang akan memberikan panduan navigasi secara real-time, arah dan jarak kepada surveyor untuk mengarahkan tiang rover ke posisi target. Jadi nanti teman-teman, dia rovernya itu langsung otomatis ya memberikan arah atau memberikan jarak ke titik yang akan ditinjau. Lalu kemudian yang keempat ada penentuan dan penandaan titik. Ketika rover mencapai posisi target dengan toleransi yang ditentukan, controller akan memberikan indikasi visual atau suara. Surveyor kemudian dapat menandai titik tersebut di lapangan, misalnya dengan patok atau cat, sesuai dengan desain. Yang terakhir adalah pencatatan data. Secara otomatis atau manual, koordinat aktual titik yang telah disetting out akan dicatat oleh controller. Data ini penting untuk didokumentasikan dan sebagai bukti pelaksanaan di lapangan. Oke teman-teman, di sini saya ada mendapatkan dua video ya. Ada menginput dua video di sini. Yang pertama video soal persiapan, yang kedua soal menggunakan alat GNSS RTK tersebut. Langsung kita tonton saja teman-teman. Yang pertama ada persiapan tribet spool extension. Semua ini untuk pertama pendirian base ya teman-teman. Penggaris ukur receiver GNSS pada tribet adapter. Nah, pasang kompleten pada GNSS. Nah, ini tadi teman-teman ya, diukur dari titik referensi base stationnya. Kemudian alatnya dinyalakan, receivernya. Oke. Jadi base-nya ini setelah di setup, kemudian di setting mode base, teman-teman.
Nah, kemudian setelah base selesai dipasang, kita memasang rover kepada stick atau kepada pole extension, teman-teman. Nah, ini dijadikan untuk sebagai rover yang nantinya akan dibawa oleh surveyor menuju titik yang ditinjau. Nah, di rover kita juga pasang yang namanya controller, teman-teman. Fungsinya ini nanti dia menjadi navigasi penunjuk arah ataupun jarak ya ke titik yang ditinjau. Setelah selesai dan rover disetting menjadi mode rover, kita akan melihat video tentang bagaimana cara penggunaannya. Ini teman-teman, ini sekilas tentang penggunaan. Nah, kita ini menginput data dari desain yang diberikan oleh drafter berupa CAD. Nah ini teman-teman, rovernya melalui controller menunjukkan titik dan jarak yang akan ditinjau. Nah, jadi kita hanya perlu membawa rovernya, lalu kemudian meletakkannya ke titik tinjauan. Lalu kemudian nanti surveyor biasanya memberikan tanda atau marking ya di titik-titik yang sudah ditinjau dan sudah dipastikan dengan akurasi yang tinggi. Nah, di sini teman-teman kita ada quality control atau pengecekan akurasi dan kontrol kualitas. Untuk menjamin keandalan hasil setting out, serangkaian prosedur pengecekan akurasi dan kontrol kualitas harus dilakukan secara rutin. Pertama, pengecekan ulang titik kontrol. Setelah beberapa titik setting out, kembali ke salah satu titik kontrol awal yang koordinatnya sudah diketahui, lakukan pengukuran ulang dan bandingkan hasilnya dengan koordinat referensi deviasi yang kecil menunjukkan akurasi yang baik. Indikator kualitas sinyal. Selalu pantau indikator kualitas sinyal pada controller seperti signal to noise ratio atau SNR dan positional dilution of precision atau PDOP. Nilai SNR yang tinggi dan PDOP yang rendah atau idealnya lebih kecil dari 3 menunjukkan kualitas sinyal satelit yang baik dan posisi yang stabil. Terus kemudian ada metode re-occupation. Ukur kembali beberapa titik setting out kunci setelah selang waktu tertentu. Misalnya beberapa jam atau beberapa hari. Bandingkan hasilnya untuk memeriksa konsistensi posisi dan stabilisasi sistem. Kemudian ada time window averaging. Untuk titik-titik krusial, kumpulkan data selama beberapa waktu, misalnya selang 30 detik hingga 1 menit, dan gunakan rata-rata posisi untuk mengurangi noise dan meningkatkan presisi. Yang terakhir ada jarak baseline optimal. Jaga jarak antara base station dan rover atau baseline tetap optimal. Idealnya kurang dari 20 km. Semakin pendek baseline, semakin efektif koreksi data dan semakin tinggi akurasinya. Terus kita sampai pada kesimpulan dan rekomendasi praktis. Yang pertama ada akurasi dan efisiensi. GNSS RTK adalah teknologi tak tergantikan untuk setting out yang membutuhkan akurasi tinggi dan efisiensi waktu, menghemat biaya dan tenaga kerja secara signifikan. Ini untuk sekarang ya teman-teman, di era memang sudah dikembangkan untuk teknologi-teknologi yang bersifat GPS dan real time. Kemudian ada persiapan kritis. Pastikan persiapan alat dan validasi data dilakukan dengan cermat sebelum pengukuran untuk menghindari kesalahan fatal di lapangan. Ini penting diperhatikan untuk akurasi dan presisi data. Terus yang ketiga ada adaptasi lingkungan. Pahami lingkungan kerja dan manfaatkan teknologi pendukung seperti CORS untuk mengatasi keterbatasan sinyal atau jarak. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan untuk situasi atau lingkungan seperti lingkungan terbuka atau lingkungan yang kadang tertutupi oleh gedung tinggi ataupun pepohonan yang rindang. Terus kemudian ada evolusi berkelanjutan. Tetap update dengan metode dan perangkat terbaru dalam GNSS RTK untuk menghadapi tantangan teknis yang terus berkembang dan memaksimalkan potensi teknologi. Nah, ini teman-teman ya pada dasarnya ilmu dan teknologi tidak pernah berhenti
untuk di tahun ini ataupun di waktu ini. Jadi kita perlu terus meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan kita, teman-teman. Sekian dari saya untuk mengenai pembahasan metode pelaksanaan setting out menggunakan Gen SSRTK. Semoga membantu ilmunya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.